Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hi guys, let me introduce myself. My name is Laila Intias Ramadhani Ajani, NIM D1024182. So, here I will explain about ringkasan eksekutif, identitas kontrak, dan alasan pemilihan kontrak. So, in this assignment, my team choose to analyze ketentuan penggunaan aplikasi Gojek sebagai bentuk elektronik standar kontrak antara pengguna aplikasi dan PT Goto Gojek Tokopedia. Kontrak yang dianalisis merupakan versi November 2025 yang kami peroleh langsung dari halaman resmi PT Gojek. Kontrak ini kami pilih karena seluruh penggunaan layanan Gojek dilakukan melalui sistem elektronik. Misalnya, ketika pengguna ingin login aplikasi, pengguna akan menekan tombol persetujuan dalam aplikasi. Dalam kontrak ini, para pihak yang terlibat adalah pengguna aplikasi sebagai consumer dan PT Goto Gojek Tokopedia sebagai penyedia digital platform. Bentuk kontraknya merupakan elektronik kontrak sekaligus kontrak baku karena seluruh klausul telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak Gojek, sedangkan pengguna hanya akan menerima dan tidak bisa melakukan negosiasi atau menolak isi perjanjian. Objek kontraknya meliputi penggunaan aplikasi, layanan pemesanan, pembayaran, akun pengguna, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Secara hukum, kontrak ini dianggap sah karena telah memenuhi unsur perjanjian dalam KUH Perdata dan juga diakui dalam Undang-Undang ITE sebagai elektronik kontrak. Namun, karena kontrak ini merupakan kontrak baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha atau PT Gojek itu sendiri dan digunakan untuk banyak pengguna, maka isi klausulnya harus tetap diuji berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu kelompok kami memilih kontrak ini karena memenuhi ketentuan tugas, memiliki klausul yang lengkap dan dapat diverifikasi melalui sumber resmi. Selain itu, kontrak Gojek juga sangat relevan dengan perkembangan layanan digital di masyarakat saat ini, sehingga menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum perjanjian, kontrak elektronik, dan consumer protection law. Dari hasil analisis kami menemukan bahwa kontrak Gojek pada dasarnya valid dan mengikat, namun ada beberapa klausul yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti limitation of liability clause, perubahan ketentuan secara sepihak, pembekuan akun, dan klausul forum sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Because of that, klausul-klausul tersebut harus ditafsirkan secara hati-hati agar tetap sesuai dengan prinsip good faith atau kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Thank you. Perkenalkan, nama saya Fania Lisa Natania, dan saya akan menjelaskan pada bagian kerangka hukum yang digunakan. Analisis ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber kontrak resmi. Kerangka hukum utamanya adalah KUH Perdata UU ITE sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. KUH Perdata digunakan untuk menguji syarat sah perjanjian, asas fakta sunt servanda, etikat baik, dan metode penafsiran perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menjadi dasar syarat sah perjanjian, sedangkan pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Undang-undang ITE digunakan karena kontrak Gojek merupakan kontrak elektronik. Undang-undang ITE mengatur kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memperkuat analisis karena mengatur prinsip transaksi elektronik seperti itikat baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Peraturan pemerintah ini juga menyatakan bahwa kontrak elektronik dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klausula baku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen digunakan karena pengguna aplikasi pada dasarnya berada dalam posisi konsumen. Undang-undang ini relevan untuk menilai apakah suatu klausul baku mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha merugikan konsumen atau mengurangi hak konsumen untuk memperoleh informasi, didengar keluhannya, dan
menyelesaikan sengketa. Lalu ada pengujian berdasarkan syarat sah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut dapat diuji sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pada kesepakatan. Penerapan dalam kontrak Gojek adalah pengguna menyetujui ketentuan melalui tindakan elektronik seperti mendaftar, masuk akun, atau melanjutkan penggunaan aplikasi. Lalu penilaiannya adalah terpenuhi secara formal. Dan catatan kritisnya terdapat pada kesepakatan tidak lahir dari negosiasi setara, sehingga klausula baku tetap harus diuji dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu pada bagian kecakapan, penerapannya adalah pada Gojek mensyaratkan pengguna berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan. Lalu penilaiannya adalah terpenuhi sepanjang pengguna memenuhi syarat usia atau kecakapan. Catatan kritis adalah jika anak di bawah umur memakai akun tanpa persetujuan yang sah, timbul masalah kecakapan dan pembuktian persetujuan. Lalu pada suatu hal tertentu, penerapannya adalah pada objek kontrak adalah akses dan penggunaan aplikasi, layanan, akun, pembayaran, konten, penawaran, dan metode pembayaran. Penilaiannya adalah terpenuhi. Lalu catatan kritisnya adalah beberapa objek layanan yang diberikan oleh pihak ketiga sehingga batas tanggung jawab Gojek harus dijelaskan secara seimbang. Lalu pada bagian sebab yang halal, penerapannya adalah tujuan kontrak adalah penggunaan aplikasi dan layanan digital yang tidak dilarang hukum. Lalu penilaiannya adalah terpenuhi pada pokoknya. Sedangkan catatan kritisnya adalah sebab menjadi bermasalah jika klausul dipakai untuk menghindari tanggung jawab yang menurut hukum tidak boleh dialihkan. Lalu pada kesimpulannya, bagian ini, kontrak Gojek dapat dinilai sah sebagai kontrak elektronik. Tetapi keabsahan kontrak tidak berarti semua klausulnya otomatis sah. Klausul tertentu dapat dibatasi, ditafsirkan ulang, atau dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan ketentuan klausula baku dan hak konsumen. Oke, bagian selanjutnya adalah isi kontrak dan penafsiran klausul penting. Klausul yang pertama adalah klausul persetujuan elektronik. Fungsi klausul ini adalah membuktikan adanya consent atau persetujuan elektronik secara gramatikal. Perasa persetujuan aktif menunjukkan bahwa Gojek menganggap klik atau tindakan masuk sebagai bentuk penerimaan. Secara hukum, klausul ini selaras dengan karakter kontrak elektronik. Namun karena pengguna umumnya tidak memposisikan isi kontrak, validitas klik tidak boleh menghapus pengujian terhadap substansi klausul yang merugikan. Yang kedua, klausul Gojek sebagai perusahaan teknologi. Klausul ini berfungsi membedakan posisi Gojek sebagai penyedia aplikasi dan penyedia layanan langsung. Penafsiran yang wajar adalah Gojek tidak selalu bertanggung jawab atas seluruh tindakan pihak ketiga yang berada di luar kendalinya. Namun klausul ini tidak boleh ditafsirkan terlalu luas hingga membedakan Gojek dari penanggung jawab langsung sebagai penyelenggara aplikasi. Lalu klausul ketiga adalah klausul usia dan kecakapan pengguna. Klausul ini penting karena berkaitan dengan kecakapan hukum dari sudut pasal 1320 KUH Perdata. Kecakapan merupakan syarat subjektif. Jika pengguna tidak cakap, kontrak dapat berisiko dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Klausul ini relevan dan tidak bermasalah selama diterapkan sebagai verifikasi kewajaran, bukan sebagai alat untuk sepenuhnya melaporkan. Lalu klausul selanjutnya adalah klausul biaya dan pembayaran. Klausul biaya dan
pembayaran pada dasarnya sah karena objek dan harga dapat ditentukan melalui aplikasi sebelum transaksi dilakukan. Lalu klausul selanjutnya adalah klausul keamanan akun dan OTP. Klausul ini wajar sepanjang kerugian benar-benar muncul karena kelalaian pengguna. Misalnya membagikan OTP kepada pihak lain. Akan tetapi klausul ini harus ditafsirkan terbatas. Jika kerugian terjadi karena kelemahan sistem, kebocoran data, atau kegagalan prosedur keamanan yang berada dalam kontrol Gojek, maka klausul ini tidak boleh dipakai sebagai pengalihan tanggung jawab total. Klausul berikutnya adalah klausul perubahan ketentuan dan update aplikasi. Klausul perubahan diperlukan karena layanan digital terus berkembang. Namun klausul ini berisiko menjadi klausul baku yang merugikan jika pengguna dianggap otomatis setuju pada perubahan baru tanpa pemberitahuan yang jelas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausul baku yang membuat konsumen tunduk pada aturan baru atau perubahan lanjutan. Lalu klausul selanjutnya adalah klausul penyelesaian masalah dan laporan. Klausul ini penting karena menjadi mekanisme awal penyelesaian masalah. Kelemahannya, kontrak memberikan ruang diskresi yang luas kepada Gojek. Misalnya, penghentian laporan berdasarkan kebijakan Gojek sepenuhnya. Agar seimbang, klausul ini sebaiknya memiliki standar waktu respons, standar bukti minimal, prosedur eskalasi, dan alasan tertulis jika laporan ditolak. Klausul selanjutnya adalah klausul pembekuan sementara dan permanen akun. Klausul pembekuan akun diperlukan untuk keamanan platform. Namun, merasa seperti alasan yang cukup untuk menduga dan menurut pandangan Gojek berpotensi terlalu luas. Dampaknya akan menimbulkan keseriusan di dalamnya. Karena pembekuan akun dapat menghilangkan akses pengguna terhadap layanan, riwayat transaksi, voucher, atau saldo atau metode pembayaran tertentu. Klausul ini sebaiknya dilengkapi prosedur keberatan, jangka waktu pemeriksaan, pemberitahuan alasan, dan pemisahan antara pembekuan sementara untuk investigasi dan pembekuan permanen sebagai sanksi aktif. Lalu klausul selanjutnya adalah klausul pembatasan tanggung jawab. Klausul ini adalah titik paling kritis. Pembatasan tanggung jawab dapat diberatkan untuk hal yang benar-benar berada di luar kontrol Gojek. Misalnya force major atau kesalahan murni pihak ketiga. Namun klausul ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika ditafsirkan sebagai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha secara total. Lalu klausul selanjutnya adalah klausul batas jumlah tuntutan. Klausul ini berpotensi merugikan karena membatasi nilai pemulihan pengguna. Dalam beberapa kasus, kerugian konsumen dapat lebih besar daripada biaya transaksi, misalnya kerugian karena akses akun, penyalahgunaan data, atau kegagalan sistem pembayaran. Klausul ini sebaiknya tidak diterapkan terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan, kelalaian yang tergolong berat, bisa kita bilang, terus pelanggaran hukum atau kerugian yang menurut undang-undang harus diganti. Klausul selanjutnya adalah klausul keadaan kahar. Klausul force major pada dasarnya wajar. Misalnya bukan keberadaan klausul melahirkan batasnya. Keadaan kahar harus benar-benar berada di luar kendali, tidak dapat diperkirakan secara wajar dan secara langsung. Klausul ini tidak boleh dipakai untuk menutup tanggung jawab atas gangguan yang sebenarnya bisa dapat gangguan yang sebenarnya bisa dicegah. Gangguan yang sebenarnya bisa dicegah melalui tata kelola sistem yang ada.
Terus untuk klausul yang terakhir adalah klausul hukum yang berlaku dan sengketa. Kontrak diatur oleh hukum Republik Indonesia dan setiap perselisihan dari penggunaan aplikasi atau layanan tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai dengan kasus tadi, pilihan hukum Indonesia tepat karena para pihak dan layanan berkaitan dengan Indonesia. Namun pilihan forum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perlu dikritisi adanya. Klausul tersebut dapat menyulitkan pengguna di luar Jakarta dan dapat memberi kesan menutup forum penyelesaian sengketa konsumen lain. Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi ruang penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Klausul ini hanya harus ditafsirkan tidak menghapus hak konsumen untuk menempuh mekanisme yang ada di dalam undang-undang. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak Gojek dapat dipetakan dalam beberapa tahap. Yaitu tahap pertama adalah keluhan internal. Pada tahap ini, pengguna menyampaikan kendala melalui fitur aplikasi, rating atau komentar, halaman bantuan, atau email layanan pelanggan. Dalam hal ini, relevan sebagai penyelesaian cepat tetapi perlu standar waktu layanan. Kemudian tahap kedua adalah verifikasi laporan. Pada tahap ini, Gojek memverifikasi identitas, data akun, fakta, bukti, nomor pesanan, dan informasi lain yang dianggap perlu. Dalam hal ini wajar untuk mencegah laporan palsu, tetapi tidak boleh menjadi alasan menolak keluhan yang sah. Kemudian tahap ketiga adalah tindak lanjut atau fasilitasi. Pada tahap ini, untuk laporan tertentu, Gojek dapat memfasilitasi penyelesaian antara pengguna dan penyedia layanan atau pihak ketiga terkait. Dalam hal ini, Gojek menyatakan bukan mediator. Ini membatasi peran Gojek dalam sengketa pihak ketiga. Kemudian tahap keempat, penghentian atau penolakan laporan. Pada tahap ini, Gojek dapat menolak atau menghentikan tindak lanjut apabila informasi tidak cocok atau bukti dianggap tidak cukup. Dalam hal ini, berisiko sepihak jika tidak ada alasan tertulis dan mekanisme banding atau eskalasi. Kemudian tahap terakhir adalah tahap forum formal. Pada tahap ini, jika sengketa tidak selesai, kontrak menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum sengketa. Dalam hal ini seharusnya tidak boleh menghapus hak konsumen untuk memakai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang sah. Baik, dari beberapa tahap yang telah dijelaskan tadi, mekanisme sengketa yang ada sudah memiliki jalur awal untuk melalui laporan internal, tetapi belum sepenuhnya kuat karena tidak mencantumkan batas waktu respons, prosedur banding, standar bukti yang objektif, dan pilihan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan dapat menggugat melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan umum, dan penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Dengan demikian, klausul Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih tepat ditafsirkan sebagai pilihan forum kontraktual apabila sengketa dibawa ke peradilan umum, bukan sebagai penghapusan hak konsumen untuk menempuh BPSK, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau mekanisme lain yang diperbolehkan undang-undang. Selanjutnya adalah identifikasi klausul bermasalah. Bagian ini mengidentifikasi klausul yang ambigu, merugikan, atau berpotensi menimbulkan konflik. Klausul yang pertama adalah pembatasan tanggung jawab. Masalah utama dalam klausul ini adalah dapat dibaca sebagai pengalihan tanggung jawab Gojek secara terlalu luas. Kemudian landasan hukum adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan alasan hukum yang seperti itu terdapat risiko yang cukup tinggi terkait dengan permasalahan klausul ini, dan perbaikan yang relevan menurut kami adalah batasan hanya untuk risiko di luar kontrol Gojek, kecualikan kesalahan atau kelalaian Gojek sendiri. Kemudian klausul yang kedua adalah batas jumlah tuntutan.
Masalah dari klausul ini adalah membatasi pemulihan konsumen hanya pada nilai yang dibayar atau ditimbulkan dalam peristiwa tertentu. Landasan hukum dari permasalahan ini adalah dapat tidak seimbang bila kerugian nyata konsumen lebih besar daripada biaya transaksi. Dengan permasalahan ini terdapat risiko yang cukup tinggi dan perbaikan yang relevan adalah kecualikan kerugian karena kesengajaan, kelalaian berat, pelanggaran hukum, atau kegagalan sistem. Kemudian klausul yang ketiga adalah perubahan ketentuan. Permasalahan dari klausul ini, pengguna dianggap setuju pada semua perubahan hanya karena terus memakai aplikasi. Landasan hukum dari permasalahan ini adalah UU PK melarang klausula yang membuat konsumen tunduk pada aturan baru atau perubahan sepihak yang dibuat pelaku usaha. Dengan adanya permasalahan ini cukup tinggi resikonya. Kemudian terdapat solusi relevan menurut kami adalah wajib pemberitahuan jelas masa transisi dan pilihan berhenti menggunakan layanan. Kemudian klausula yang selanjutnya adalah pembukuan akun. Frasa dugaan dan menurut pandangan Gojek terlalu luas. Dengan masalah tersebut, landasan hukumnya adalah asas kepastian hukum dan itikat baik menurut standar objektif dan prosedur yang fair. Dengan permasalahan tersebut terdapat risiko yang terbilang sedang sampai tinggi. Kemudian solusi yang relevan adalah tambahkan alasan tertulis, batas waktu investigasi, mekanisme keberatan dan pemulihan akun. Kemudian klausula yang selanjutnya adalah penolakan laporan. Permasalahan dari klausula ini adalah Gojek dapat menghentikan laporan berdasarkan kebijakan sepenuhnya. Landasan hukum untuk permasalahan ini adalah konsumen berhak didengar keluhan dan pendapatnya atas barang atau jasa yang digunakan. Tingkat resikonya cukup sedang dan solusinya adalah tetapkan SLA tanggapan, standar bukti, alasan penolakan, dan eskalasi. Kemudian klausula yang selanjutnya adalah Forum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permasalahannya adalah dapat menyulitkan konsumen di luar Jakarta dan menutup kesan pilihan forum lain. Kemudian alasan hukum dari permasalahan ini adalah UU PK mengenal penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan peradilan umum. Dengan adanya permasalahan ini terdapat risiko yang cukup sedang. Kemudian solusi yang relevan adalah tegaskan bahwa pilihan PN tidak menghapus hak konsumen memakai mekanisme sesuai dengan undang-undang. Kemudian klausula yang terakhir adalah pengalihan hak oleh Gojek. Permasalahan dalam klausula ini adalah Gojek dapat mengalihkan haknya, sementara pengguna tidak dapat mengalihkan hak tanpa persetujuan Gojek. Dengan alasan permasalahan tersebut terdapat alasan hukum, yaitu berpotensi tidak seimbang dalam kontrak baku. Dengan adanya masalah ini terdapat risiko yang cukup sedang dan solusinya adalah berikan pemberitahuan dan jaminan hak pengguna tidak berkurang setelah pengalihan. Mungkin itu saja, cukup. Terima kasih. Hai, nama saya Nazami Adityana dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bagian sebelumnya yang sudah teman-teman saya jelaskan. Jadi bagian saya itu masuk ke tahap akhir analisis di mana fokusnya is on how the clauses should be interpreted. Then I will close with the final analysis, recommendation, and conclusion. So bagian ini tuh is not repeat the contents of the contract, but explain how kontrak Gojek ini dibaca secara hukum supaya analisisnya lebih fair, balanced, and easy to understand. Oke, yang pertama yaitu penerapan metode penafsiran hukum. Kami menggunakan 4 metode penafsiran hukum yaitu gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Yang pertama ada penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal ini tuh this method looks at what the clause literally says. Contohnya ada pada klausul persetujuan elektronik dalam kontrak Gojek. Tindakan seperti daftar, login, atau tetap menggunakan aplikasi dipahami sebagai tanda bahwa pengguna menerima ketentuan penggunaan.
Jadi secara bahasa, tindakan daftar atau login menunjukkan acceptance dari pengguna, tetapi this is not the end of the analysis. Walaupun secara gramatikal pengguna dianggap setuju, bukan berarti semua klausul otomatis adil atau tidak bisa diuji lagi. Contoh lainnya ada pada klausul pembatasan tanggung jawab, seperti frasa aplikasi disediakan sebagaimana adanya. Secara gramatikal, frasa itu menunjukkan Gojek ingin membatasi jaminan terhadap aplikasi. Namun, maknanya tidak boleh dibaca terlalu luas sampai menghapus tanggung jawab Gojek atas kesalahan yang masih berada dalam kontrolnya. Yang kedua, ada penafsiran sistematis. This means a clause cannot be read in isolation. Klausul itu harus dibaca bersama klausul lain dan aturan hukum yang relevan seperti KUH Perdata, UU ITE, PP nomor 71 tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Misalnya nih, klausul pembatasan tanggung jawab Gojek harus dibaca bersama pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi klausul tersebut masih dapat berlaku untuk risiko di luar kendali Gojek seperti force majeure atau gangguan pihak ketiga. But it cannot be used to avoid liability for Gojek's own negligence, system failure, or unlawful conduct. Contoh lain adalah klausul forum sengketa yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Secara kontrak, klausul ini memberi kepastian forum, tetapi secara sistematis, klausul ini tetap harus dibaca bersama hak konsumen untuk menempuh BPSK, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau mekanisme lain yang sah. Kemudian yang ketiga, penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis ini atau bisa juga disebut auto-purpose based interpretation. Di sini kita melihat tujuan dari klausul tersebut. Contohnya ada pada klausul perubahan ketentuan. Dalam layanan digital seperti Gojek, perubahan ketentuan memang diperlukan karena aplikasi terus berkembang, fitur bisa bertambah, dan sistem layanan bisa diperbarui. Nah, tujuannya ini jelas adalah memberi flexibility kepada Gojek untuk menyesuaikan layanan. Namun, tujuan itu tidak boleh dipakai untuk membenarkan perubahan yang merugikan pengguna. Perubahan yang material harus diberitahukan dengan jelas, tidak berlaku surut secara merugikan, dan pengguna seharusnya punya pilihan untuk berhenti menggunakan layanan jika mereka tidak setuju. Contoh lainnya adalah klausul pembekuan akun. The purpose is understandable ya untuk klausul ini, yang mana yaitu untuk menjaga keamanan platform dari penyalahgunaan akun, penipuan, atau aktivitas yang tidak wajar. But the implementation must still be fair, karena pembekuan akun bisa berdampak besar. Klausul ini perlu alasan tertulis juga, batas waktu pemeriksaan, dan mekanisme keberatannya. Dan yang terakhir ada penafsiran historis. Nah, this method looks at the background of why the clause exists. Dalam kontrak Gojek, klausul persetujuan elektronik muncul karena transaksi sekarang banyak dilakukan melalui aplikasi, bukan lagi dengan tanda tangan manual. Karena itu, klik, daftar, login, atau penggunaan aplikasi dianggap sebagai bentuk konsen. Selain itu, klausul yang menyatakan Gojek sebagai perusahaan teknologi juga lahir dari platform bisnis model. Gojek tidak selalu menyediakan layanan secara langsung, tetapi bekerja sama dengan pihak ketiga seperti mitra pengemudi, penyedia layanan, dan penyedia pembayaran. Namun, latar belakang ini tidak berarti Gojek bisa sepenuhnya lepas dari tanggung jawab sebagai penyelenggara aplikasi. Nah, dari 4 metode ini, the point is kontrak Gojek harus dibaca secara seimbang. The contract is valid as a digital contract, but risk clauses must be interpreted carefully and limitedly, especially when they affect consumer rights. Nah, setelah look at the tafsiran klausul-klausulnya, sekarang kita bisa masuk ke pertanyaan akhirnya nih, ke analisis akhirnya, yaitu kontrak ini sah nggak sih? Resikonya apa? Dan bagaimana keseimbangan antara Gojek dan penggunanya?
Nah, berdasarkan analisis kami, ketentuan penggunaan aplikasi Gojek pada dasarnya sah sebagai kontrak elektronik jika dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata karena ada unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal pada umumnya sudah terpenuhi. Nah, yang pertama kesepakatannya muncul dari tindakan elektronik pengguna. Kecakapan diantisipasi melalui syarat usia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Objek kontraknya jelas, yaitu aplikasi, akun, layanan, pembayaran, dan fitur dalam aplikasinya. Tujuannya juga tidak bertentangan dengan hukum. Namun, poin pentingnya adalah valid contract does not automatically mean fair contract. Karena kontrak ini berbentuk perjanjian baku, pengguna tidak punya ruang untuk menegosiasikan isi kontrak, maka beberapa klausul tetap harus diuji dengan UU Perlindungan Konsumen dan asas itikat baik. Risiko terbesar ada pada klausul pembatasan tanggung jawab dan perubahan ketentuan sepihak. Risiko lain juga muncul pada pembekuan akun, penghentian tindak lanjut laporan, batas jumlah tuntutan, dan pilihan forum sengketa. Klausul-klausul ini tidak harus langsung dianggap batal, but they must be interpreted in a limited and proportional way. Jadi, analisis akhir kami adalah kontrak Gojek valid dan mengikat, tetapi Gojek tidak boleh menggunakan klausul baku untuk menghapus tanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau kegagalan sistem yang berada dalam kendalinya. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan klausul-klausul mana yang paling beresiko, bagian selanjutnya yaitu bagian rekomendasi, di mana rekomendasi ini diarahkan untuk membuat klausul-klausul yang tadi berisiko ini jadi clear, more transparent, and more balances. Yang pertama ada klausul pembatasan tanggung jawab. Ini perlu ditegaskan batasnya, yang mana klausul ini tidak seharusnya berlaku terhadap kesalahan Gojek sendiri. Kelalaian berat, pelanggaran hukum, kebocoran data, atau kegagalan sistem yang berada dalam kontrol Gojek. Terus yang kedua ada klausul perubahan ketentuan. Di sini harus disertai clear notice sebelum perubahan material berlaku. Pengguna juga perlu diberi masa transisi dan pilihan untuk berganti menggunakan layanannya apabila mereka nggak setuju. Terus yang ketiga ada klausul pembekuan akun. Perlu dilengkapi dengan written reasons, batas waktu pemeriksaan, mekanisme keberatan, dan prosedur pemulihan akun apabila dugaan pelanggaran tidak terbukti. Terus yang keempat ada klausul penyelesaian sengketa. Ini perlu menegaskan bahwa pemilihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menghapus hak konsumen untuk menggunakan BPSK, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau mekanisme lain yang sah menurut hukum. Dan kelima dan terakhir adalah mekanisme laporan pengguna perlu membuat respon time dan jalur eskalasi. Dengan begitu, penyelesaian keluhan tidak hanya bergantung pada kebijakan sepihak Gojek, tetapi menjadi more predictable and accountable. Nah, dari rekomendasi ini kami berkesimpulan bahwa analisis kami bukan untuk menolak kontrak Gojek secara keseluruhan, tetapi untuk memastikan kontrak digital tetap adil bagi pihak yang posisi tawarnya lebih lemah. Next, move to the conclusion. As conclusion, menurut kami, ketentuan penggunaan aplikasi Gojek merupakan kontrak elektronik baku yang sah secara formal dan relevan dengan analisis untuk materi ini. Kontrak ini memenuhi unsur dasar perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun, karena bentuknya adalah klausula baku, keabsahan kontrak tidak membuat seluruh klausulnya otomatis sah tanpa batas. Dan klausul yang paling perlu dikritisi di sini adalah klausul pembatasan tanggung jawab, batas jumlah tuntutan, perubahan ketentuan sepihak, pembekuan akun, penghentian laporan, dan forum sengketa. Klausul-klausul ini tuh juga harus dipertimbangkan dengan adanya asas itikat baik, keseimbangan, dan perlindungan konsumen. Kemudian, dengan menggunakan 4 metode penafsiran tadi, kontrak Gojek ini
harus dipahami secara proporsional, yang mana it's valid as a digital contract, but fairness and consumer protection must still be maintained. So the final point from this explanation is kontrak Gojek sah dan mengikat, tetapi klausul yang berpotensi mengurangi hak konsumen harus ditafsirkan secara terbatas agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nazira Rizky Azizah, NIM D1A02410241. I will present about the case study. First is the cases standing within contract law. This analysis focuses on the Gojek application terms of use as of November 2025. The case study regarding the 20% commission deducting for driver partners serves as an instrument to decide how digital standard contracts within platform ecosystem often trigger issues concerning clause interpretation, cost transparency, and the imbalance of bargaining power between parties. Jadi analisis ini berfokus pada ketentuan penggunaan aplikasi Gojek versi November 2025. Studi kasus potongan komisi 20% pada mitra pengemudi digunakan sebagai instrumen untuk membedah bagaimana kontrak baku digital dalam ekosistem platform seringkali memicu persoalan penafsiran klausul, transparansi biaya, dan ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. The second is the core of the polemic. The crux of the legal issue in this case is not a violation of nominal figures, but rather a differences in interpreting the basis for commission calculation. Driver's perspective, they perceive the deduction of exceed 20% by referring to the total consumer payment, which includes the platform fee. Gojek or Goto's perspective said they maintain that the 80.20 scam remains consistent because it calculates solely from the base fare. This demonstrates that in digital contract clause that appears grammatically simple can lead to the dispute if the underlying cost components are not defined in detail. Jadi inti permasalahan hukum dalam kasus ini bukanlah mengenai pelanggaran angka nominal, melainkan perbedaan penafsiran terhadap dasar perhitungan komisi. Dari sudut pandang driver itu menilai bahwa potongan itu melampaui 20% karena merujuk pada total pembayaran konsumen yang mencakup platform fee. Kemudian dari sudut pandang Gojek atau Goto itu menegaskan bahwa skema 80/20 tetap konsisten karena hanya dihitung dari biaya perjalanan dasar saja. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa dalam kontrak digital, klausul yang terlihat sederhana secara gramatikal itu dapat menimbulkan sengketa jika komponen biaya di dalamnya tidak didefinisikan secara rinci. The third is analysis of legal principle and standard contracts. Juridically, this relationship is grounded in a digital partnership agreement. The characteristic of a standard contract, which is take it or leave it in nature, grant the platform a dominant position to determine tariffs and account policies. From the perspective of civil law, specifically Article 1338 of the Indonesian Civil Code or BW, agreements must be executed in good faith. If a clause allows for dual interpretation that disadvantage the party with weaker bargaining power, the principle of transparency and fairness in that contract must be re-evaluated. Secara yuridis, relasi ini didasarkan pada perjanjian kemitraan digital, yang dimana karakteristik kontrak baku yang bersifat take it or leave it ini menempatkan pihak platform pada posisi dominan untuk menentukan tarif dan kebijakan akun. Dalam perspektif hukum perdata, khususnya pada pasal 1338 BW, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik, ya dimana jika suatu klausul itu membuka ruang penafsiran ganda yang merugikan pihak dengan posisi tawar lebih lemah, maka prinsip transparansi dan kewajaran dalam kontrak tersebut perlu diuji kembali. The fourth is regulatory basis and resolution. The resolution of this dispute refers to online transportation regulations, such as Ministry of Transportation Regulation or Permenhub number 12 of 2019
2018 alongside technical regulation KP 667 and KP 1001 of 2022. Contractually, the solution is not merely a validation of number but involves clause restructuring, explicitly detailing the separation of trip fares, application fees, and promotions within the agreement. The system transparency, the platform's obligation to disclose cost component in real time to partners, state oversight, the government's role in ensuring applicators comply with the maximum deduction limits set by applicable regulation. Keempat yaitu landasan regulasi dan penyelesaian. Penyelesaian sengketa ini merujuk pada regulasi transportasi online seperti Permen Hub nomor 12 tahun 2019 serta aturan teknis KP 667 dan KP 1001 tahun 2022. Secara kontraktual, solusinya bukan sekedar validasi angka, melainkan ada tiga, yaitu restrukturisasi klausul, yang dimana penjabaran eksplisit mengenai pemisahan tarif perjalanan, biaya aplikasi, dan promo dalam perjalanan. Yang kedua itu ada transparansi sistem, yang dimana platform itu memiliki kewajiban untuk membuka komponen biaya secara real time kepada mitranya. Kemudian yang ketiga itu ada pengawasan negara, yang dimana peran pemerintah dalam memastikan aplikator itu harus mematuhi batas maksimal potongan sesuai dengan regulasi yang berlaku. And the last is hypothesis and conclusion. The final hypothesis states that this polemic is rooted in information asymmetry within standard contracts. In conclusion, a digital contract is not sufficiently valid merely by formal standard under Article 1320 BW. It must also fulfill elements of substantial justice, information disclosures, and legal certainty to prevent harm to any party within the sharing economy ecosystem. Hipotesis akhir ini menyatakan bahwa polemik ini berakar pada ketidakseimbangan informasi dalam kontrak baku. Kesimpulannya, kontrak digital tidak cukup hanya sah secara formal saja sesuai dengan pasal 1320 BW, tetapi harus juga mematuhi unsur keadilan substansial, keterbukaan informasi, dan juga kepastian hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam ekosistem ekonomi berbagi. Maybe that's all the presentation from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.